Еще пиздует нахуй, ебать, смотри. Ракета нахуй. Ебать нахуй, ебать. Ебать, осколки сейчас будут ебашить нахуй. Прячься нахуй. Selamat datang di channel para Real Man. Sebenarnya ini adalah kejadian beberapa hari yang lalu, tepatnya sebelum kejadian ekstrim di lokasi tempat konser yang ada di Moskow, di mana kejadian ini terjadi sekitar 21 dan 22 Maret kemarin, di mana dikatakan oleh pasukan Rusia, kejadian atau serangan ini merupakan tanggapan terhadap serangan drone Ukraina terhadap kilang-kilang minyak Rusia saat masa pilpres di Rusia berlangsung. Karena masih belum kita bahas, jadi mari kita bahas saja berita ini. Semua bermula ketika Angkatan Udara Ukraina memposting pamflet pada 21 Maret, di mana dalam pamflet ini, mereka mengklaim berhasil menjatuhkan 3 unit rudal Rusia yang diarahkan ke berbagai wilayah di Ukraina, utamanya di Kiev. Dari 31 unit ini, terdiri dari 29 unit rudal jelajah dari tipe X-101 dan X-555. Kemudian 2 unit rudal balistik yang kemungkinan dari tipe Iskander M atau KN-23. KN-23 ini adalah Iskandernya Korea Utara dan 1 unit rudal Kinzhal. Angkatan Udara Ukraina tidak memberikan rincian pasti mengenai jumlah keseluruhan dari rudal Rusia yang ditembakkan. Kemudian media-media Ukraina membagikan kerusakan di berbagai wilayah di Kiev akibat dari serangan ini. Selain foto, ada juga video yang mendokumentasikan kerusakan di berbagai titik akibat dari serangan yang cukup masif ini, yang dikatakan sebagai serangan besar pertama dari Rusia di tahun 2024 ini yang diarahkan ke Kiev. Pihak-pihak yang terkait dengan Rusia mengatakan bahwa serangan ini dikatakan menargetkan bangunan atau posisi dari pabrik drone dan juga gudang drone Ukraina. Drone yang dimaksud adalah drone kamikaze, FPV, dan drone intai, di mana memang bisa kita ketahui bersama, saat ini persenjataan Ukraina menipis, membuat mereka harus bergerilya menggunakan drone, baik itu FPV ataupun kamikaze, untuk melakukan serangan ataupun bertahan dari gempuran pihak Rusia. Jadi, dengan menyerang pusat produksi atau gudang penyimpanan drone-drone Ukraina, sudah pasti itu akan berakibat ke kekuatan gerilya ala Ukraina ke depannya. Dan kemudian ini ada rekaman dari warga ibu kota Kiev, yang merekam momen rudal-rudal jelajah Rusia yang datang pada 21 Maret malam untuk menghantam berbagai lokasi di Kiev. О, попали. Еще летит. Попали вроде. О, еще и там. Ого! До хера все. О! Аж волна ударная зацепила. вообще рядом. Kemudian sehari berikutnya,
Giliran provinsi Zaporizhia yang dihujani rudal jelajah oleh pasukan Rusia. Dan ini adalah dokumentasi CCTV dari hantaman rudal-rudal jelajah Rusia di berbagai lokasi di provinsi Zaporizhia. Mungkin rekaman CCTV ini terlihat biasa saja bagi Anda, tapi coba kita jabarkan kejadian pada CCTV ini lebih dekat. Serangan di Zaporizhia difokuskan di pembangkit listrik tenaga air Dnipro, yaitu sebuah dam yang berada di sungai Dnipro yang melintasi provinsi Zaporizhia dan dijadikan sebagai PLTA, atau nama Ukrainanya adalah Dnipro HPP atau Dnipro Hydroelectronic Power Plant. Rekaman pertama adalah ini, di mana bisa Anda lihat sebuah rudal jelajah KH-101 Rusia terbang rendah sembari mengeluarkan flare, dan kemudian boom, menghantam salah satu sudut di Dnipro HPP. Еще пиздует нахуй, бать, смотри. Ракета нахуй. Ебать нахуй, ебать. Ебать, осколки сейчас будут ебашить нахуй. Прячься нахуй. Jika barusan yang terekam kamera hanya satu, maka rekaman dari ponsel warga sekitar PLTA Dnipro berikut ini menunjukkan beberapa kali hantaman terjadi di lokasi PLTA Dnipro. Dalam hitungan kami, ada sekitar 5 kali hantaman terjadi pada video ini. Dan polanya sama, yaitu rudal jelajah Rusia mengeluarkan flare dulu sebelum menghantam targetnya. Mari kita dengarkan suaranya. Ого, попало. 22. Kemudian ini ada rekaman dari warga sekitar PLTA yang merekam momen kondisi dari PLTA Dnipro sesaat setelah rudal-rudal jelajah Rusia selesai menghantam PLTA itu.
Dan kemudian 3 hari setelah serangan di PLTA Dnipro, tepatnya pada 25 Maret, warga sekitar mendokumentasikan tingkat kerusakan dari dam Dnipro akibat hantaman dari rudal-rudal jelajah Rusia. Dan kurang lebih seperti ini penampakannya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itulah rangkuman dari hujan rudal jelajah yang dilakukan oleh pasukan Rusia untuk menanggapi serangan drone Ukraina di berbagai kilang minyak Rusia. Untuk serangan drone Ukraina pada masa Pilpres Putin, akan kami buatkan videonya tersendiri, karena memang belum sempat kami buatkan. Dan serangan itulah yang dikatakan menjadi awal serangan rudal besar-besaran Rusia ke berbagai titik di wilayah Ukraina. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.